Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertemuan pada sore hari ini yaitu pertemuan ke-7. Saya akan menjelaskan atau memberikan materi tentang kemunduran pendidikan Islam. Untuk pertemuan yang ke-6 tentang keemasan pendidikan Islam, yang dimana pendidikan Islam memiliki kejayaan dari segi bidang ilmu maupun tempat-tempat yang ditempati untuk melaksanakan pendidikan tersebut. Baik, seperti yang sudah disampaikan, jadi pertemuan yang minggu kemarin menjelaskan tentang keemasan pendidikan Islam, yang dimana pendidikan Islam memiliki kejayaan dari segi bidang ilmu maupun tempat-tempat yang ditempati untuk melaksanakan pendidikan tersebut. Pertemuan sore hari ini akan menjelaskan tentang kemunduran pendidikan masa Islam. Setelah masa kejayaannya, maka pendidikan agama Islam mengalami kemunduran yang sangat drastis, yang dimana ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Baik, di sini ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Yang dimana faktor internal tersebut penyalahgunaan kekuasaan dan konflik, perebutan kekuasaan, dan munculnya dinasti-dinasti kecil yang saling merebutkan kekuasaan. Konflik internal antara pengusaha menghambat perkembangan ilmu pengetahuan karena fokus pada politik dan peperangan bukan kepada pendidikan. Jadi yang berikutnya adalah kurikulum yang berfokus pada pendidikan agama saja. Jadi di sini ada beberapa lembaga pendidikan yang hanya menekankan kepada pengajaran agama tanpa memperhatikan kepada ilmu pengetahuan umum dan teknologi, sehingga lulusan kurang siap menghadapi tantangan agama. Jadi seharusnya pendidikan umum dan pendidikan agama ada kolaborasi, sehingga ini adalah kurangnya apresiasi ilmu. Jadi ilmuwan atau cendekiawan kurang mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan kurang dihargai, sehingga banyak yang terlibat dalam urusan politik ataupun kekuasaan. Jadi di masa itu di mana para ilmuwan kurang dihargai ataupun kurang mendapatkan apresiasi, sehingga mereka lebih memilih untuk bergelut di dunia politik. Untuk yang berikutnya adalah kecenderungan pada filsafat dan tasawuf yang berlebihan, serta perdebatan antar aliran keagamaan yang berujung pada konflik, mengalihkan perhatian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi yang terakhir adalah kurikulum yang terlalu fokus kepada agama. Jadi di sini ada beberapa lembaga pendidikan yang hanya menekankan kepada pengajaran agama tanpa memberikan perhatian yang cukup pada ilmu pengetahuan umum dan teknologi, sehingga lulusan kurang siap menghadapi tantangan zaman. Terus di sini yang berikutnya adalah faktor eksternal. Jadi yang pertama ada serangan dari bangsa asing, ada pengaruh kolonialisme, ada pengaruh politik dan ekonomi, ada pergeseran perdagangan internasional. Yang dimana di sini investasi Mongol dan perang saling menghancurkan pusat-pusat pendidikan Islam dan menghilangkan buku-buku ilmu pengetahuan. Hingga pada saat itu orang yang mau mendalami ilmu pengetahuan kesulitan bahan untuk sebagai bahan pengetahuan. Pengaruh kolonialisme. Jadi kolonialisme ini adalah merusak struktur sosial maupun pendidikan. Jadi pengaruh kolonialisme itu adalah mereka menjajah secara terang-terangan melalui peperangan, atau paling tidak kalau mereka tidak bisa menjajah secara terang-terangan, maka mereka akan menjajah secara intelektual. Bagaimana mereka membawa budaya atau pengetahuan yang dari luar hingga memasuki ke pengetahuan mereka ataupun pendidikan mereka akan terkikis oleh budaya asing ataupun bahasa asing yang dibawa oleh penjajah tersebut. Itu yang dimaksud dengan kolonialisme. Jadi di sini yang berikutnya adalah ada perubahan politik dan ekonomi, berfokus pada pembangunan politik struktural setelah kemerdekaan, serta kebijakan yang lebih mengutamakan pendidikan sekolah, menyebabkan pendidikan Islam terabaikan. Jadi seperti itu. Terus yang terakhir, pergeseran perdagangan internasional, hilangnya perdagangan internasional
dan munculnya kekuatan barat juga berdampak kemunduran terhadap peradaban Islam secara keseluruhan. Baik, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan sore hari ini dan yang pertemuan ke-7. Dan saya berharap apa yang kita pelajari semua pada sore hari ini bisa bermanfaat dan barokah bagi adik-adik mahasiswa. Dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.